Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dengan NIM B2B020013. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat evaluasi pendidikan secara umum, yaitu salah satunya ada teknik tes. Apa ada yang tahu apa itu teknik tes? Nah, di sini teknik tes itu diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan dan penguasaan objek ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. Nah, adapun menurut Sudijono, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka mengukuran dan penilaian. Nah, adapun dari Anastasi dan Urbani mengemukakan bahwa tes dapat juga diartikan sebagai alat ukur yang mempunyai standar objektif, sehingga dapat dipergunakan secara meluas. Secara betul dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan praktis atau tingkah laku individu. Adapun secara individu, dapat dijelaskan bahwa tes merupakan alat ukur yang berbentuk pertanyaan atau latihan. Nah, dipergunakan untuk mengukur kemampuan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya ada pengertian tes. Secara bahasa, kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno tertentu. Testum dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Nah, di sini maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang dinilai sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes atau ujian atau percobaan. Nah, dalam bahasa Arab, imtihan adalah beberapa istilah yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan uraian di atas, yakni istilah tes, testing, tester, dan tester. Yang dengan uraian di atas yaitu mengistilahkan yang memerlukan penjelasan sehubungan dengan beberapa uraian di atas. Ialah istilah tes, testing, tester, dan testi yang masing-masing mempunyai pengertian yang berbeda. Nah, di sini ada tes, ialah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam bentuk pengukuran dan penilaian. Testing berarti pada saat dilaksanakannya atau kejadian berlangsungnya pengukuran dan penilaian. Tester ialah orang yang melaksanakan tes, atau pembuat tes, atau orang yang sedang melakukan percobaan. Nah, sedangkan testi atau morphed dan testi atau jama ialah pihak yang sedang dikenai tes, atau peserta tes, atau sama dengan peserta ujian, atau pihak yang sedang dikenai percobaan atau tercoba. Selanjutnya ada fungsi tes. Nah, secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh teknik tes. Yang pertama, sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajar, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah beberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dapat dicapainya. Adapun kegunaan tes. Nah, di sini ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, maka dibedakan menjadi 6 golongan. Yang pertama ada tes diagnostik, yang kedua tes formatif, yang ketiga tes sumatif, yang keempat tes seleksi, yang kelima tes awal, dan yang terakhir tes akhir. Yang pertama ada tes diagnostik, di mana sebuah cara alat untuk menentukan apakah seorang menderita penyakit atau tidak berdasarkan adanya tanda dan gejala pada orang tersebut. Nah, di sini ada tahapan dilakukannya tes diagnostik. Yang pertama itu ada dilakukannya terhadap calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa sudah menguasai pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Yang kedua, tes diagnostik kedua dilakukan terhadap calon siswa yang akan memulai mengikuti program. Yang ketiga, akan dilakukannya terhadap siswa yang sedang belajar. Yang keempat, pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran. Nah, selanjutnya ada tes formatif, di mana penilaian dilakukan dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada manfaat tes formatif. Yang pertama, manfaat bagi guru, yang kedua bagi siswa, dan yang ketiga bagi program. Selanjutnya ada tes sumatif, di mana tes sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan tiap akhir semester setelah para siswa menyelesaikan program pembelajaran dari suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu selama satu periode.
Nah, di sini ada manfaat dari tes sumatif. Yang pertama menentukan kedudukan atau ranking masing-masing siswa di kelompoknya. Yang kedua menentukan dapat atau tidaknya siswa melanjutkan program pembelajaran berikutnya. Yang ketiga menginformasikan kemajuan siswa untuk disampaikan kepada pihak lain seperti orang tua dan sekolah. Selanjutnya ada tes seleksi. Tes seleksi adalah tes yang digunakan untuk menyeleksi atau calon peserta untuk mengikuti suatu program dengan ketentuan syarat yang perlu dipenuhi. Selanjutnya ada tes awal adalah salah satu metode yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran, terutama dengan meningkatkan prestasi belajar siswa, di mana tes pengetahuan awal ini adalah tes yang diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan siswa terhadap materi yang akan diberikan. Yaitu jika dalam tes awal itu semua materi yang ditanyakan dalam tes sudah dikuasai dengan baik oleh peserta didik, maka materi yang telah ditanyakan dalam tes awal itu tidak akan diajarkan lagi. Jika materi yang dapat dipahami oleh peserta didik baru sebagian saja, maka yang diajarkan adalah materi pelajaran yang belum cukup dipahami oleh peserta didik tersebut. Yang terakhir, tes akhir adalah tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Nah, penggunaan setiap jenis tes tersebut seyoganya disesuaikan dengan kawasan atau domain perilaku siswa yang hendak diukur. Misalnya tes tertulis atau tes lisan dapat digunakan untuk mengukur kawasan kognitif, sedangkan kawasan psikomotorik cocok tepat apabila diukur dengan tes tindakan, dan kawasan efektif biasanya diukur dengan skala perilaku seperti sikap. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi